Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, kelas 5, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga semua dalam sehat walafiat ya. Hari ini adalah hari Rabu, hari ketiga kita PJJ di semester 2. Seperti biasa di hari Rabu ini bersama Pak Ahmad, kalian akan ber-PJJ Ria pada mata pelajaran SKI. Untuk materi SKI di semester 2 ini ialah masih tentang akhir hayat Rasulullah SAW. Setelah pada pelajaran-pelajaran yang lalu kalian telah mempelajari tentang sejarah keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam Fathu Makkah, kepemimpinan Nabi Muhammad dalam perjuangannya menyebarkan agama Allah. Maka hari ini kita akan mempelajari akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Di situ ada judul Aku Rindu Padamu Ya Rasul. Nah, buku ini yang di layar kamu adalah masih buku dari Depag ya. Bapak masih belum memakai buku Erlangga. Insya Allah minggu depan kita akan pakai buku Erlangga yang salam 2 ya. Insya Allah isinya masih tetap sama. Anak-anakku sekalian, bahwa Rasulullah SAW merupakan utusan Allah yang Allah utus kepada segenap umat manusia. Beliau membawa risalah agama Islam. Beliau berdakwah di 2 wilayah dalam berdakwahnya. Yang pertama di Mekah selama 13 tahun, dan yang kedua di Madinah selama 10 tahun. Tepatnya sampai tahun ke-11 Hijriyah. Anak-anakku sekalian, Rasulullah SAW setelah begitu panjangnya beliau berjuang menyebarkan agama Allah, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an, di akhir-akhir hayat Rasulullah, setelah kaum muslimin sudah banyak yang masuk Islam saat itu dari golongan bangsa Arab, baik dari suku Quraisy maupun dari suku yang lainnya, maka beliau berniat hendak melaksanakan ibadah haji. Di situ ada gambar orang yang sedang bertawaf ya, penuh sedang berhaji. Nah, haji ini disebut dengan haji wada. Apa sih haji wada itu? Nah, kita bahas ya. Setelah Fathu Makkah, kaum muslimin semakin banyak dan juga semakin bertambah kuat. Agama Islam meluas ke seluruh jazirah Arab. Nah, semua suku di jazirah Arab itu sudah banyak yang menerima agama Islam, sehingga Rasulullah saat itu menyampaikan niatnya untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, mendengar niat Rasul tersebut, kaum muslimin banyak yang ingin bergabung dan ikut bersama beliau melaksanakan ibadah haji. Tepatnya tanggal 25 Zulhijjah 10 Hijriah, Rasulullah bersama 90.000 kaum muslimin kurang lebih berangkat menuju Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, di tengah perjalanan semakin bertambah kaum muslimin yang bergabung, dalam riwayat menjadi 124.000 orang. Artinya ada 124.000 orang sahabat Rasul yang pergi berhaji bersama beliau di tahun 10 Hijriah yang disebut dengan Haji Wada. Ada yang berjalan kaki, ada yang mengendarai unta. Bayangkan berjalan kaki dari Madinah ke Mekah. Ya, pastinya dengan beristirahat ya. Ibadah haji Rasulullah itu adalah ibadah haji yang terakhir, sehingga ibadah haji ini dinamakan haji wada, yang artinya adalah haji perpisahan. Kenapa? Karena selepas pelaksanaan ibadah haji tersebut,
tidak lama Rasulullah SAW wafat. Nah, di dalam haji wada Rasulullah SAW menyampaikan pidatonya yang sangat terkenal, disebut dengan khutbatul wada atau khutbah haji wada. Teks bahasa Arabnya sangat panjang dan artinya kurang lebih sebagiannya ada seperti ini ya. Hai manusia, dengarkanlah apa yang akan kukatakan. Mungkin setelah tahun ini aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat ini untuk selama-lamanya. Hai manusia, sesungguhnya darah dan harta kalian adalah suci, sebagaimana sucinya hari dan bulan sekarang ini di negeri kalian. Hai manusia, sesungguhnya aku telah menyampaikan risalah ini. Aku tinggalkan 2 pusaka untuk kalian yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan pernah tersesat, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu, dirikan sholat, bayarlah zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, pasti kamu akan selamat. Tunaikan ibadah haji dan taatilah pemimpin kalian, niscaya kalian akan masuk surga. Itu adalah sebagian isi daripada khutbah wada Rasulullah SAW yang beliau sampaikan saat di Padang Arafah, ya, saat di Padang Arafah. Saat itu adalah hari wukuf, ya, wukuf di Padang Arafah. Nah, pidato tersebut disampaikan oleh Rasulullah SAW dan didengarkan oleh ribuan kaum muslimin dengan khidmat, dan semua dapat mendengar ucapan Rasulullah SAW, mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam khutbah itu seperti Rasulullah memberi isyarat, seperti seakan-akan beliau memberi isyarat bahwasanya hidup beliau tidak akan lama lagi. Beliau berpesan kepada umat Islam agar selalu menyembah Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa, dan melaksanakan ibadah haji dan menaati para pemimpin. Nah, pada bagian khutbah yang lain juga beliau berpesan tidak berlaku kasar terhadap wanita, tidak menuntut balas terhadap kekejaman zaman jahiliyah, tidak mengambil keuntungan dari uang yang dipinjamkan disebut dengan riba, tidak murtad, dan tidak mengambil harta orang Islam dengan tidak benar. Nah, pada saat khutbah tersebut turunlah wahyu Allah yang terakhir, yang disebut ya surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Nah, mendengar khutbah tersebut, kaum muslimin merasa bergembira mendengar, khususnya mendengar wahyu tersebut yang tadi. Kaum muslimin bergembira, tetapi ada di antara beberapa kaum muslimin, ya, khususnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau merasa sedih, menangis, meneteskan air mata. Kenapa? Lalu beliau ditanya oleh para sahabatnya, kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Beliau menjawab bahwa itu adalah wahyu terakhir, yang artinya itu adalah tanda bahwa Rasulullah telah selesai tugasnya dan beliau akan kembali kepada Allah, dan kita akan kehilangan Rasulullah untuk selama-lamanya. Nah, setelah berkhutbah, Bilal diminta untuk mengumandangkan azan dan iqomah untuk sholat duhur, kemudian iqomah lagi untuk sholat asar, artinya sholatnya dijamak. Nah, sepulang dari haji wada, kesehatan Rasulullah berangsur-angsur menurun. Nah, akhirnya pada akhir bulan Safar tahun 11 Hijriah, beliau menghadiri pemakaman seorang muslim di Baqi. Ya. Sahabat Nabi yang wafat saat itu dimakamkan di pemakaman Baqi, yaitu makam di kota Madinah. Di situ dimakamkan para sahabat Nabi, para keturunan Nabi, istri-istri Nabi, dan juga para khulafaur rasyidin. Dalam perjalanan pulang, beliau merasa sakit kepala dan demam. Sakit beliau berlangsung selama 13 hari, namun beliau tetap melaksanakan tugas seharinya, tetap sholat berjamaah dan melaksanakan kewajiban-kewajiban beliau sehari-hari. Kemudian ketika sakit beliau semakin parah, akhirnya beliau pindah dari rumah istri beliau yang bernama Maimunah ke rumah Sayyidatuna Aisyah, dituntun oleh paman beliau yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib.
didampingi oleh Sayyidina Ali dan para istri Rasulullah. Meskipun beliau sakit, beliau tetap memikirkan umatnya. Beliau sering menanyakan keadaan kaum muslimin, bagaimana keadaan mereka, penghidupan mereka, apakah ada yang sakit, apa ada yang susah, dan lain sebagainya. Bukti kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Kemudian setelah Rasulullah tidak kuat lagi untuk berjamaah di masjid, beliau memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk menggantikan menjadi imam sholat. Nah, akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun mematuhi perintah Rasulullah tersebut. Dengan perintah ini, Rasulullah mengisyaratkan bahwa beliau menginginkan setelah Rasulullah wafat adalah Sayyidina Abu Bakar sebagai penggantinya untuk memimpin kaum muslimin. Nah, itu adalah peristiwa di akhir hayat Rasulullah SAW sebelum beliau wafat. Nah, dari kisah tadi, pertama dari Haji Wada, kemudian pesan-pesan beliau dalam khutbah wada, kemudian kisah sejarah awal mula sakitnya beliau ya sebelum beliau wafat. Nah, itu bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi kalian tentang sejarah Rasulullah SAW. Siapapun pasti akan kehilangan atas wafatnya Rasulullah SAW. Nah, dengan kalian mempelajari sejarah ini, mudah-mudahan kalian menjadi bertambah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk itu, untuk lebih memantapkan materi pada hari ini, Pak Ahmad ingin kalian menyiapkan buku tulis dan menulis 3 soal dari Pak Ahmad ya. Silakan ditulis soalnya. Yang pertama adalah